sudah menggunakan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Nah, ya. Jadi bukan kurikulum 13 lagi, kurikulum merdeka, tapi kurikulum merdekanya tahapan yang mana? So, kita tahu tahapan kurikulum merdeka itu ada 3. Nah, barusan kemarin di setiap wilayah saya kemukakan, sebab jangan sampai guru ini tidak tahu, Bu, kan kurikulum itu adalah pedoman kita dalam pembelajaran. Pedoman kita dalam pembelajaran itu kurikulum. Kalau guru mengajar tanpa kurikulum, ya ngawur. Makanya Bapak Ibu harus tahu kurikulum apa yang digunakan sekarang di tahun pelajaran 2000. Tahun pelajaran berapa? 2022 2023. Tahun pelajaran 2022 2023. Kurikulum yang digunakannya adalah kurikulum merdeka. Atau biasa di kami diistilahkan, memang tidak istilah baku, tapi diistilahkan setiap pelatihan baik di Loka Karya, di sekolah PSP maupun kemarin itu namanya kurma. Bahwa kurtilas, warima kurma, nan kurma. Kurikulum merdeka. Tahapan yang pertama kurikulum. Kurikulum merdekanya di tahapan mandiri belajar. Siapa saja sekolah yang termasuk mandiri belajar yang tidak mendaftar di IKM kemarin memilih tahapan yang pertama. Ya. Di Sukaresmi ini, bukan hanya di Sukaresmi, di Kabupaten Pandeglang ini hampir 50% memilihnya kurikulum merdeka atau kurma, yaitu tahapan yang ke-1 mandiri belajar. Yang keduanya ini yang lebih meningkat, yaitu kurikulum merdekanya adalah mandiri berubah. Ya. Di Sukaresmi ada 4 sekolah. Pilihan mereka di aplikasi IKM, yaitu Cibungur 1, Perdana 1, 2, dan Sesepan. Itu sudah menggunakan kurikulumnya, kurikulum merdeka tahap yang kedua, mandiri berubah. Dan yang paling tinggi adalah tahap yang ketiga, sekolah yang masuk ke program sekolah penggerak PSP. Kita tahu di Sukaresmi alhamdulillah ada 4 sekolah yang sudah terjaring di PSP. Tahap 1 yaitu SD Sidamukti 3, tahap 2 3 sekolah, Cikuya 3, Karyasari 2, dan Perdana 3. Itu menggunakan kurikulum merdekanya mandiri berbagi. Nah, bagaimana isinya itu dari 3 kurikulum? Ini secara garis besarnya saja. Kurikulum yang tahap 1 mandiri belajar murni mengacu ke kurikulum 2013. Tidak ada yang berubah. Ya, baik dalam struktur pembelajarannya, hanya dalam pelaksanaan pembelajarannya wajib melaksanakan kurikulum merdeka yang menyisipkan P3 dan pembelajarannya menggunakan metode, ada yang disebut tes diagnostik dan metode diferensial. Apa diagnostik segala diferensial. Nah, nanti insya Allah kita akan memprogramkan melaksanakan pelatihan IKM. Kecamatan yang lainnya sudah, ya. Jadi IKM itu apa? Implementasi kurikulum merdeka. Itu nanti kita bahas, ya. Sengaja saya menyiapkan kertas di sini nanti supaya memusatkan konsentrasi Bapak Ibu. Akan dites semuanya. Kepala sekolahnya juga sama. Tes apa? Ya, tes yang penting konsentrasinya terpusat dulu. Sebab kalau kita berbicara tanpa konsentrasi yang berpusat, kemarauan mereka itu ingat kan lima segala macam apa yang disampaikan ternyambung. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, nah saya melaksanakan berkeliling ini, ya. Sebab Bapak Ibu juga tahu sendiri bahwa di Kecamatan Sukaresmi sejumlah 28 sekolah pengawasnya hanya 1. Ditambah lagi tugas pengawas itu sebagai kormin, ya. Hanya 1, kalau yang lain menimbang ada 2.
Cigelis ada 3, kalau Sukaresmi hanya 1, Korninya 1 lagi, itu juga orangnya, sehingga banyak kesibukan, apalagi kesibukan sekarang ya, di bulan Agustus dan September ini permintaan datanya banyak sekali. Mungkin ke Bapak Ibu juga bagi yang aktif mah itu merasa, di antaranya ada yang berupa aplikasi, ada Sulinjar, alhamdulillah di Sukaresmi 98% itu sudah terkirim mengisi ya. Apa Sulinjar? Survei lingkungan belajar. Kita apa ya. Terus ditambah lagi ada supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BPMT. Nah ya, so nanti supervisi sasarannya adalah Bapak Ibu juga ya. Ada lagi seperti yang kemarin apa, pendataan untuk memperoleh akun masing-masing nanti. Nah, tapi dalam hal kaitan dengan TKS ini ya alhamdulillah kalau di Sukaresmi ya tidak ada masalah ya. Kemarin hanya jumlahnya itu berbeda dengan tahap 1. Nah, kalau tahap 1 hanya sejumlah 90 orangan, tapi sekarang sudah 102. Nah, jadi ada penambahan di sana para TKS-nya. Tapi yang jelas untuk apa itu data TKS kemarin, aturannya sudah jelas. Kemarin juga dari pihak kementerian sudah menyebutkan bahwa istilah TKS itu tahun 2023 bulan Oktober tuntas tidak ada istilah TKS. Itu sudah ada peraturan pemerintahnya ya. Bulan Oktober tahun 2023 yang ada di instansi pemerintah baik di sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah itu yang ada hanya 2 pegawai, yaitu ASN PNS dan ASN P3K. Tidak ada lagi, sehingga harapannya mudah-mudahan, nah mudah-mudahan baru, belum ada aturan yang jelas ya, mudah-mudahan dengan pendataan sekarang ini diawali untuk pemetaan menuju ke arah perjanjian pemerintah tahun 2023 itu, yang walaupun sekarang tahap 3 untuk P3K belum dibuka ya, tapi jelas ada P3K itu ada ya. Yang rencananya kemarin itu menurut dari kementerian sekitar bulan Oktober. Nah, mudah-mudahan ya tidak meleset ya. Tapi jalurnya ada 2 jalur, ada jalur umum, ada jalur khusus. Kalau jalur umum adalah para TKS yang belum daftar di tahap 1 dan tahap 2. Tapi kalau jalur khusus adalah TKS yang sudah terdaftar di jalur 1, di tahap 1 atau tahap 2, tapi yang belum memenuhi passing grade nilai. Nah, itu di jalur khusus ya. Tapi di akhir nanti, mudah-mudahan di akhirnya tidak ada tahap 4, tapi di akhir itu sudah melakukan penjaringan, pemetaan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ditempatkannya kalau yang S1 kependidikan mungkin jadi guru kelas. Nah, kalau S1 baik jadi guru agama. Kalau yang belum S1 ya jadi administrasi umum sesuai dengan yang sekarang didata. Nah, itu harapannya mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang jadi untuk kepegawaian seperti itu ya. Jadi para TKS maupun PNS yang ASN PNS P3K jaga kekompakan. Nasibnya sedang diperjuangkan para TKS sekarang. Yang penting kita sabar. Yang diangkat P3K sekarang ada yang sudah mengabdi 20 tahun, ada yang sudah mengabdi 15 tahun. Ini maka lagi 2 tahun disuring-uringan yang sudah jadi P3K. Ya bersabar. Nah, sebab setiap orang itu sudah ada takdirnya dari atas. Yang penting kita iya.